Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship Bapak Samsudin Sirah MPD. Yang kami hormati pula teman-teman kelas C yang dirahmati Allah. Baik, untuk lebih memaksimalkan waktu di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku tugas ketiga dari Entrepreneurship dengan tema kewirausahaan dan berkelanjutan, subtema untuk meninjau konsep-konsep penting dalam ekonomi dan perubahan iklim yang berdampak pada aktivitas wirausaha, menghargai berbagai kerangka kerja yang muncul di ekologi kewirausahaan. Tema yang pertama yang akan kami bahas mengenai kewirausahaan di masa krisis. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Kim Dae, bahwa ketika kita menyimak tentang kata krisis, kita sedang berada di dua jalan. Yang pertama bahaya dan kesempatan. Seringkali kita lihat para wirausaha menciptakan inovasi baru di tengah-tengah krisis ekonomi. Salah satu contohnya ketika selama depresi besar, General Electric memperkenalkan lampu neon dengan 2 kali pencahayaan namun dengan setengah daya. Kemudian selama perang Vietnam dan krisis minyak pada tahun 1973, Bill Gates dan Paul Allen membentuk Microsoft. Kemudian setelah itu Microsoft memperkenalkan Word. Nah, setelah itu selama GFC pada tahun 2007 sampai 2009, Facebook dan Twitter menjadi raksasa perusahaan global. Demikian bentuk-bentuk yang diciptakan wirausaha ketika berada dalam masa krisis. Kemudian tema selanjutnya adalah perubahan iklim untuk pengusaha. Yang pertama adalah populasi. Pada awal pertanian sekitar 8.000 sebelum Masehi, penduduk populasi yang ada di dunia hanya 5 juta. Namun pada tahun 2015 populasi penduduk meningkat menjadi 7,3 miliar. Jadi hal ini memberikan peluang kepada para wirausaha untuk memberikan inovasi baru. Yang pertama adalah ketika para wirausaha memiliki peluang dengan karena kelebihan populasi. Yang pertama, wirausaha dapat mencetuskan inovasi mengenai memerangi penyakit menular seperti HIV/AIDS dan malaria. Tentu karena banyak meningkatnya populasi, maka penyakit juga akan semakin marak. Kemudian memperkenalkan keluarga berencana. Jadi dengan banyaknya populasi yang tumbuh di dunia namun tidak seimbang dengan angka kenaikan ekonomi, maka wirausaha dapat memberikan inovasi, memperkenalkan program dari keluarga berencana. Selanjutnya, peluang juga akan timbul dari populasi muda. Di antaranya karena generasi-generasi muda adalah orang-orang yang akan melanjutkan kehidupan di masa depan, maka perlu kiranya seorang wirausaha mencetuskan inovasi untuk memberikan kemudahan untuk menyimbangi kehidupan di masa mendatang bagi golongan-golongan anak muda seperti internet sosial, musik, olahraga dan kebugaran, mode dan aksesoris, serta lain-lain. Kemudian peluang yang timbul dari populasi yang sudah menua, kondisi yang menimpa lansia. Di sini wirausaha dapat memberikan inovasi seperti perawatan gigi, perawatan ginjal, alat bantu dengar, ortopedi, dan kardiologi, dan lain-lainnya. Kemudian tema yang ketiga adalah kewirausahaan dan lingkungan. Disinilah pengusaha keanekaragaman hayati harus turun tangan. Bisnis keanekaragaman hayati yang didefinisikan sebagai perusahaan komersial yang menghasilkan keuntungan melalui kegiatan yang melestarikan keanekaragaman hayati. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh wirausaha
untuk mengembangkan keanekaragaman lingkungan. Di antaranya yang pertama aquaculture. Maksud dari aquaculture ini adalah memelihara hewan air atau tanaman agar bisa dijadikan untuk makanan. Kemudian penyeimbangan keanekaragaman hayati, menyediakan langkah-langkah perlindungan untuk mengompensasi kemudian pengurangan keanekaragaman hayati. Kemudian selanjutnya wirausaha dapat melakukan perbaikan spesies, mengurangi kerusakan pada spesies dan memulihkan atau menyelamatkan spesies di dekatnya sehingga keanekaragaman hayati tidak hilang. Jadi bagi wirausaha ketika ingin berbisnis, tidak serta-merta ia harus mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi di dalam masa krisis tersebut ia akan menciptakan inovasi yang bisa memajukan kehidupan dan juga selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.